بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul i'malu, katakanlah hai Muhammad, i'malu, beramallah kalian, bekerjalah kalian. Fa sayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun, niscaya Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman kepada Allah akan melihat amal kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah, kemudian kalian semua akan dikembalikan ke alam ghaib dan alam nyata. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka akan dihabarkan kepada kalian dengan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Di dalam firman ini Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan untuk mengatakan, Rasulullah untuk mengatakan agar beramaliyah. Di dalam ahli hikmah ini, para ulama al-hukama mengatakan al-amal salasah. Amal itu di dalam agama ada tiga, yakni amalul Islam wa amalul iman wa amalul ihsan. Dan ketiga-tiganya ini harus ada pada setiap orang yang mengaku berimankan kepada Allah dan berimankan kepada Rasulullah. Karena amalul Islam wa amalul iman wa amal ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak pernah dan tidak akan terpisahkan. Kapan orang itu beramal Islami, harus adanya juga pada amal iman. Kapan orang itu beramal Islami dan imani, maka harus ada pula baginya itu amal ihsan. Dengan tiga amal inilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatakan radhiyallahu anhum. Allah ridha akan mereka yang mengamalkan amalan Islam, amalan iman, dan amalan ihsan. Tidak akan pernah terpisah satu sama lain. Maka itu di dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan total. Agar apa? Agar amal kalian secara Islam dan secara iman juga secara ihsan dapat langsung ke hadrat Allah. Sebab tidak akan dapat amal itu langsung ke hadrat Allah kalau tidak ada ketiganya ini. Amal Islam tidak akan sampai ke hadrat Allah sekalipun dia melaksanakan seluruh rukun Islam yang ada dalam rukun Islam ini. Tapi tidak ada padanya amal iman, tidak akan pernah sampai ke hadrat Allah. Amal iman yaitu amal orang ahli tariqah. Amal ihsan yaitu amal orang yang ahli hakikat. Satu sama lain saling menguatkan dalam rangka mendapatkan usul ke hadrat Allah.
Sebab apa yang dikehendaki daripada amal yang terbagi tiga ini untuk sampai usul ke hadirat Allah. Para ulama al-hukama menyatakan kalau hanya amal Islam tidak akan pernah dapat usul ke hadirat Allah. Bahkan hatinya, rohnya mutanajjis. Rohnya, hatinya kalau hanya di dalam amal Islam saja, roh dan hatinya najis. Wa tahhir baiti lit-taifin, sementara perintah Allah sucikan rumahku, kata Allah. Artinya sucikan hati itu dari hal-hal yang najis. Karena tidak akan sampai ke hadirat Allah kalau ada najis di dalam hati hamba. Maka itu para ulama al-hukama bagaimana untuk sampai ke hadirat Allah, bersihkan hati, wa nazihhu. Bersihkan, jangan sampai ada sedikit pun kotoran di dalam hati itu. Maka itu kalau hanya Islam saja tanpa ada padanya iman, apalagi kada ada ihsan pada hati orang itu, dengan harap untuk sampai dan mendapatkan ridha Allah dalam kehidupan. Ini yang dikatakan oleh para ulama al-hukam. Maka itu wajib bagi orang-orang yang ada menuntut akan ilmu sampai kepada syariat, tarekat, dan hakikat. Syariat adalah aturan, tarekat adalah jalan, hakikat adalah tujuan, yaitu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tarekat yang diajarkan dalam iman. Dan sampailah orang itu kepada hakikat yang merupakan tujuan akhir, wa ila sidratil muntaha, wa ila rabbika sidratil muntaha, sampai kepada Tuhanmu yang merupakan tujuan puncak dari kehidupan. Maka itu apa yang dikatakan di dalam hikam, al-a'malu ibaratun anil harakati wal anil harakatil jasmaniyah awil qalbiyah. Al-a'mal, apapun juga amaliyah yang dikerjakan itu merupakan gambaran gerakan jasmani dan hati, atau peranan jasmani dan hati. Jasmani saja tanpa ada peranan hati tidak akan pernah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-amal harakatul jasmaniyah awil qalbiyah. Tanpa disertai ada peranan hati dalam amal, tidak akan pernah diperhatikan oleh Allah sekalipun berapa banyak amal ibadahnya. Kalau hatinya masih belum suci, belum bersih daripada hal yang syirik, maka itu dinamakan qalbun musdarik. Qalbun musdarik, hati yang penuh dengan kesyirikan. Kenapa hati yang penuh dengan kesyirikan? Karena beramal karena bukan Allah semata. Beramal hanya karena dapat ganjaran. Beramal ingin masuk ke dalam surga, beramal ingin lepas daripada siksa neraka. Ini musdarik, syirik hati. Beramal karena selain Allah, maka di situ syirkun khafi dan jali indal muhaqqiqin. Maka itu para ulama menyatakan utlikal ittihad ala isalir roh bi asliha ba'da safaiha. Maka itu jangan sampai rohani kita tidak terhubung kepada Allah, tidak terhubung kepada Rasulullah. Karena yang dinamakan esa itu, esanya Allah dalam kehidupan itu adalah terhubungnya rohani kita kepada Allah dan kepada Rasul. Maka itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah, wa qul i'malu, beramallah kalian. Niscaya apabila amal itu terbit daripada hati yang suci, bersih, tidak ada agar, tidak ada yang lain selain Allah, fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun,
maka amal kalian pasti dilihat oleh Allah, pasti dilihat oleh Rasulullah, pasti dilihat oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa orang-orang yang beriman kepada Allah pasti melihat amal kalian? Karena tidak ada di hati mereka itu kecuali hanya Allah dan Rasulnya. Ini yang ditekankan oleh para ulama al-hukam. Artinya Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah pasti melihat kepada amal kalian. Karena apa? Orang-orang mukmin itu, karena tidak ada lain di hati orang mukmin itu kecuali hanya Allah. Inilah yang dimaksud dengan qalbul mukmin baitullah. Ini yang harus didapatkan, dirasakan apa makna wahdah dalam kehidupan. Karena yang dimaksud makna wahdah di dalam kehidupan itu adalah ittihadur ruh ilallah. Artinya tersambungnya rohani kita kepada Allah. Karena dalam kehidupan ini tidak pernah lepas rohani kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala, walau apapun juga keadaannya, bagaimanapun juga adanya. Rohani ini tetap terhubung kepada Allah. Tinggal bagi hambanya merasakannkah rohani itu telah terhubung kepada Allah, merasakannkah rohani kita itu telah terhubung kepada Rasulullah, sehingga kalau merasakan terhubung kepada Allah dan Rasulnya, pasti terhubung juga kepada para orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena adanya wahdah dalam kehidupan, merasakan keesaan Allah dalam kehidupan. Kalau hanya amal suwarun qaimatun, kalau hanya Islam semata tanpa ada batinnya, itu hanya gawian yang nyata yang dilakukan oleh jasmaniyah semata. Tidak akan bisa merasakan keterhubungan rohani kepada Allah kalau hanya syariat semata, Islam semata. Padahal yang dikehendaki ini merasakan terhubung rohani kita kepada Allah, merasakan terhubung rohani kita kepada Rasulullah. Kapan terhubung rohani kita kepada Rasulullah? Adakah Rasulullah itu gaib dalam kehidupan kita? Sekedip pun, sekejap pun tidak pernah gaib Rasulullah dalam kehidupan kita. Begitu juga sekejap pun tidak pernah gaib Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Kapan gaib? Inilah orang-orang yang sahun, orang-orang yang lalai, ghafilun, jahilun. Ini yang celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat, yang hanya sholatnya secara syariat semata. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, lalai. Kenapa? Allah Ta'ala gaib dalam kehidupannya, Rasulullah gaib dalam kehidupannya. Ini yang celaka. Kapan Allah dan Rasulullah gaib dalam kehidupan ini? Fawailun lahu, maka celaka bagi. Maka itu harus ada di dalam agama itu amal syariah, tarikah, dan hakikat, atau juga dikatakan amalul bidayah, wastiyah, wan nihayah, yaitu amal pemula, amal pertengahan, amal puncak. Pemula itu apa? Maka itu di sini dikatakan min alamatin naji ilallah ar-ruju' fil bidayah. Tanda orang itu sampai ke hadirat Allah kapan orang itu kembali kepada asal kejadian. Kembali kepada asal kejadian, yaitu daripada Allah kepada Allah. Ini an-naji fil bidayah. Jadi permulaannya itu sudah menunjukkan ke apa akhirnya. Permulaan itu menunjukkan, menentukan apa akhirnya. Husnul khatimah, su'ul khatimah, di mana itu pada permulaannya. Kapan permulaannya itu? Apabila semua sudah dikembalikan kepada Allah, ar-ruju' ilallah.
Maka itu kapan sesuatu itu pada mulanya sudah kembali daripada Allah kepada Allah, inilah an-najih bil bidayah. Maka itulah orang yang sukses dalam kehidupan. Di mana kesuksesan itu sampai hadrat, sampai usul kepada Allah. Maka itu yang diperhatikan sekali oleh Rasulullah. Ala ujar Rasulullah, fa inna fil jasadi mudghah. Ingat, perhatikan bahwa dalam setiap tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluha jasadu kullu. Jika segumpal daging ini baik, maka baik seluruh amalnya. Jika jelek, maka jelek seluruh amalnya. Yaitu apa? Wahyul qalb, hati. Apabila hati ini bersih, suci, maka seluruh amal itu bersih dan suci. Maka itu fatahhir baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Sebab tidak akan pernah diperhatikan oleh Allah bagi mereka yang sholat, bagi mereka yang rukuk, bagi mereka yang sujud, bagi mereka yang tawaf dalam keadaan hati yang belum bersih. Kapan hati itu bersih? Kapan nafjul ghair? Apa nafjul ghair itu? Apabila sudah tiada lagi yang lain selain Allah, kecuali hanya Allah dalam kehidupan ini. Maka itu para ulama kadang heran mengatakan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablah. Kapan aku melihat sesuatu, sebelumnya aku sudah melihat Allah sebelumnya, sesudahnya, besertanya. Ini kebersihan hati, menunjukkan kebersihan hati yang ada dalam hamba. Artinya maghaba an syai'in, Allah itu tidak pernah lenyap akan sesuatu. Wa mahalla an syai'in, dan tidak pernah bersatu Allah akan sesuatu. Mahalla wala ghaba an syai', kada bersatu, kada dahulul, kada idkhalu syai'. Allah kada menyerupai kita, kada kalau kita kesurupan Allah Ta'ala kada. Nah, tapi kita ada lagi. Yang dimaksudkan itu kita kada ada, inya jangan ada. Wallahu ma'alla an syai'in wa ma ghaba an syai'. Allah kada menyerupai siapapun juga, dan tidak pernah gaib dari apapun juga. Maka itu kapan ini kada diperhatikan, kada dirasakan, inilah orang yang buta mata hatinya. Wa man kana fi hadhihi dunya amma wa huwa bil akhirati amma wa dhallu sabil. Maka itu para ulama mengatakan wajib ifradul qalbi, yaitu mengesahkan Allah dalam hati dalam melaksanakan perintah Allah. Adakah sudah keesaan Allah dalam hati melaksanakan taat kepadanya? Ifradul qalbi li ibadatir Rabb. Adakah keesaan Allah pada hati dalam melaksanakan taat kepadanya? Itu syuhudul wahdah, menyaksikan inya jangan ada, dan menyaksikan pun inya juga. Ini menyaksikan inya, dan menyaksikan pun juga inya juga. Inilah wahdah. Kalau kita menyaksikan keesaan Allah, ini yang rusak tauhid kita. Rusak tauhid, berarti mati kada bertauhid. Kalau artinya kita belum menyaksikan keesaannya, ataupun kita yang menyaksikan keesaannya ini kada bertauhid. Dengan tauhid itu kada ada lagi penyaksian kita, yang ada adalah penyaksiannya. Kada ada lagi wujud kita, yang ada adalah wujudnya. Maka itu Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Kada ada yang
terlepas di langit maupun di bumi dari akan nur zat Allah dalam kehidupan. Adanya Allah di langit, di bumi, ma'alla fi syai' wa la ghaba an syai'. Maka pernah lenyap. Nah, maka itu di sini dikatakan wa qul malu. Nah, ini harus panaul agya, panaul ghaib, hilang lenyap yang lain selain Allah. Nah, ini hanya malu. Inilah baru diizinkan amaliyah, untuk melakukan amaliyah. Apa ujar Allah, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Satu tempat di rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di rumah yang mana itu? Fi buyutin fi qulubi, di hati-hati hamba Allah yang sudah kadada agyar, itulah yang diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya. Jadi kada sembarang sambat saja. Allah Ta'ala itu sudah suci ke hatinya. Biar kita menyambat Bismillahirrahmanirrahim. Terbitnya dari mana? Dari hati yang sudah suci kah, atau yang masih ijat kah, mustarik kah, qalbun mustarik kah? Fi buyutin adinal, di rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya dan meninggikan namanya. Artinya di hati-hati hambanya yang di situ kada ada lagi agar dan selain Allah, dan Allah ada, dan hanya Allah ada di dalam hati. Maka itu tidak akan pernah lagi sahun. Karena yang celaka itu nang sahun. Sahun itu nang jahilun, nang kada ma'rifat kepada Allah, nang kada mengenal kepada Allah, rasa seorang ngaya. Padahal dalam setiap ibadah itu harakatul jasmaniyah awil qalbiyah. Pasti ada dalam ibadah itu peranan jasmani dan peranan hati. Bukan hanya peranan jasmani yang ada, tapi juga adakah peranan hati untuk sampai ke hadrat Allah. Inilah yang dimaksud dengan ikhlas beramal ibadah. Ikhlas dalam melaksanakan taat. Hal ini tidak akan pernah dirasakan oleh para ulama-ulama zahir yang hanya syariat semata, bahkan hanya tarikat semata tanpa hakikat. Wa hadhil ma'ani inama huya adwaqun la tudrak bil aqli wala bin naqlil awraq. Rasa ini tidak akan dapat dari kila wakila, tidak akan bisa didapat dari kitab-kitab, tapi ini didapatkan dari orang yang sudah dapat merasakan keesaan Allah dalam kehidupan. Kalau pangni dalilnya Allah itu ada di situ, kada didapat di situ. Sekalipun ada yang dalil, tapi tanpa dirasakan dalil itu dalam kehidupan kebenarannya, tidak akan pernah dapat didapatkan keesaan Allah dalam kehidupan. Wa hadhil ma'ani innama hiya adwaqun. Pemahaman ini adalah dzauq Allah wahdah. Allah itu esa. Dan sudahkah merasakan betul keesaan Allah dalam kehidupan? Bukan hanya dalil Allahu nurus samawati wal ardh. Yang menunjukkan dalil itu adalah Allah cahaya langit dan bumi. Cukupkah di situ? Tidak, tapi dirasakan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Keesaan Allah itu benar menurut apa yang ada secara ma'rifat di dalam kehidupan kita. Ini baru yang dinamakan bertauhid, merasakan keesaan Allah. Bukan hanya di dalil saja yang dipadahkan, tapi merasakan betul keesaan Allah dalam
kehidupan. Wa qul i'malu, beramallah kalian. Siapa yang akan melihat amal kalian itu Allah dan Rasulnya, juga orang-orang yang beriman kepada Allah pasti melihat pada amal. Karena tidak ada yang dapat beramal mengkada terbit daripadanya. Ini yang Allah tahu, Rasulullah tahu, dan orang-orang yang mengaku dan tahu akan keesaan Allah, tahu akan amal-amal kalian. Inilah fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Kemudian kalian setelah ada hati bersih, tidak ada agian lagi, turadduna ila alimil ghaib wasyahadah, maka engkau kalian yang sudah hati bersih jadi gaib, Allah nyata dalam kehidupan. Tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Kalau dulu Allah Ta'ala gaib, kita yang nyata. Nah sekarang kalau sudah ada nur, kada ada agiar lagi di hati, dan diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya, kada ada lagi agiar dalam hati, roh dan sir. Ini berganti. Kalau dulu kita ada, sekarang kita kada ada. Kalau dulu Allah gaib, sekarang Allah yang nyata, nampak dan jelas. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka engkau akan diberitahukan, dikabarkan dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Adakah kerjaan kita? Adakah amal kita? Kan ada lagi disebutkan terbit daripada kita. Inilah yang artinya busrolana, gembira. Ya ma'asyaral islami inna lana minal inayati rukdan ghairu munhadi. Kapan ini sudah tertancap di hati nur ini, maka semua itu amal terbit daripadanya, kembali kepadanya. Kada ada lagi terbit daripada kita. Kalau kan kita nambah amal itu supaya dapat ganjaran, kada untuk ada harapan, kada diharapkan oleh para ulama al-hukam. Ganjaran yang diharapkan itu al-liqa bi rabbi, bertemu lawan Tuhannya. Ini bahimat, beramal ibadah, tapi kalau bertemu lawan Tuhannya, kalau bertemu lawan Allah, maka amal itu ibarat tuh surat kada beralamat. Apabila sampai ya, datang tukang pos, kalau mereka kada dikenal, ini kita taat Allah Akbar, sholat, tapi kemana Allahu Akbarnya itu? Allah Maha Besar, nang mana? Pokoknya ingat ya. Tidak akan pernah ada nilai ingat itu membalum bertamu lawan yang diingat. Karena pernah ada nilai zikir itu. Karena dengaran zikir mengingat Allah inilah yang amat besar. Kalau Allah yang ingat berarti inya kan ada lagi yang mengingat. Ini Allahu Akbar. Kada ada lagi ingat kita, ada ingat. Maka itu al-dzikru al-istighraqu bil malkur. Dengaran ingat itu tenggelam wujud kita ini pada wujudullah. Dalam wujudnya, dalam wujud yang diingat. Wala dzikrullahi akbar. Kapan Allahu Akbar fana wujud kita. Tapi adakah hidup ini tanpa Allahu Akbar? Dalam setiap nafas ada Allahu Akbar. Dalam setiap nafas ada Allahu Akbar. Bukan hanya dalam sholat itu hanya. Dalam setiap nafas ada Allahu Akbar. Nah ini bujur-bujur harus dirasakan. Jangan lagi ada kata ujar guru sungai bilunya. Ini tidak akan pernah didustakan oleh para ulama al-hukama. Karena para orang-orang al-arifuna billah itu da'iquna biwujudil haqqi, biwujudil wahdah.
Orang-orang Arab di Arifillah itu bujur-bujur merasakan keesaan Allah, merasakan rasa itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hilang. Dalam nafas Allah, Allahu Akbar. Setiap nafas Allah, Allahu Akbar. Apa sebab? Karena tidak akan pernah ada kehidupan tanpa kehidupannya. Tidak pernah ada kehidupan kita tanpa kehidupan. Maka itu setiap kali bernapas di situ takbir, terasa takbir. Impun tuh bukan hanya takbir aja, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih. Dalam setiap nafas, dalam setiap kali bernapas, impun situ ada takbir, ada tahlil, ada tahmid, ada tasbih. Karena tidak akan ada takbir mun kada ada tahmid, tidak akan ada tahmid mun kada ada tasbih. Tapi kapan sudah wahdah terhimpun, di situ ada takbir, di situ ada tahmid, di situ ada tasbih. Setiap nafas. Fi kulli nafasin wa lamhatin bi'ada di kulli ma'lumin, itu benar. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ada di kulli ma'lumin. Karena merasakan kepada Rasulullah dan Rasulullah itu benar fi kulli lamhatin, pada setiap kedik, pada setiap nafas. Biada di kulli ma'lumin, sejumlah apa yang ada dalam kehidupan itu terhubung terus kepada Rasulullah. Maka itu domir itu bihi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi berataan bihi bi Rasulillah, dengan Rasulullah. Terurainya kesulitan bihi dengan Rasulullah, tergantinya kesumpakan dengan kebahagiaan tamfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaiju. Dikabulkan semua hajat karena merasakan terhubung dengan Rasul. Wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu. Didapatkan semua apa yang diharapkan dengan siapa? Dengan Rasulullah. Dirasakan beserta bersama Rasulullah dalam kehidupan. Mahalla ansa'in wala ghaba ansa'in. Kada pernah gaib Rasulullah. Pada diri hati nang suci, sudah disucikan. Maka itu Imam Ali pun mengatakan fana. Wujud kita ini fana. Dicari-cari wujud kita ini, ternyata yang ada itu Engkau ya Allah. Jadi wujud kita kadada, af'al kita kadada, sifat kita kadada, asma kita. Inilah orang kapan merasakan kadada wujud, kadada af'al, kadada sifat dan asma kita. Inilah yang meninggal dengan biqauli la ilaha illallah, husnul khatimah. Karena selalu ada Allah dalam kehidupan. Sekalipun orang itu kadang mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi sudah merasakan akan esanya Allah dalam kehidupan. Inilah yang dimaksud akhiru kalamihi la ilaha illallah. Bukan akhir kalamnya aja, tapi juga akhir lihatnya, akhir dengarnya la ilaha illallah. Kada ada lihat kita lagi, kada ada dengar kita lagi, kada ada kalam kita lagi, kada ada wujud apa sifat asal kita, dan semuanya adalah Allah. Ini didapat pengetahuan ini bukan daripada ulama min ahlil ilmi,
tahu akan ilmunya, di dalilnya, di hadisnya, di Qur'annya, tapi ini didapat min ahlil adwa yang merasakan betul keesaan Allah dalam kehidupan. Innama yukhadu min ahlil adwa. Kapan ini sudah ada, inilah yang terletak ada padanya al-ikhlas fil amal. Maka amal syariatnya ikhlas, amal tarikatnya ikhlas, hakikatnya ada padanya juga ikhlas, kada lagi dan kada ikhlas dalam kehidupannya. Nah, karena ikhlas itu adalah nafyul ghair. Apa ikhlas itu? Nafyul ghair, meniadakan, menafikan yang lain selain Allah. Itu ikhlas. Nafyul ghair, menafikan yang lain selain Allah, kada ada lagi dalam kehidupan, itulah ikhlas. Nah, maka itu ikhlas itu sangat apa? Mutlak jadi syarat dalam amal, bukan dalam amal semata tapi juga dalam kehidupan. Apa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis musalsal, annahu su'ila anil ikhlas wa qala hatta as'ala Jibril. Tatkala Rasulullah ditanya, nah, apa ikhlas itu ya Rasulullah, hatta as'ala Jibril. Kadang dulu aja sedin, aku Jibril dulu. Falamma sa'alahu qala hatta as'ala rabbal izzah. Tatkala Rasulullah bertakwa dengan Jibril, apa ya ikhlas itu ya Jibril? Kadang dulu aja Jibril bilang, aku Tuhan dulu. Aku menakuni Allah Subhanahu wa taala dulu jadi Jibril. Falamma sa'alahu qala lahu huwa sirrun min asrari. Tatkala Jibril menakuni Allah Subhanahu wa taala, maka apa ujar Allah taala? Huwa sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah satu rahasia daripada rahasia-rahasiaku, ujar Allah taala. Huwa sirrun min asrari udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Aku adakan ikhlas itu, aku titipkan ikhlas itu di hati salah satu hambaku, di hati hambaku. Aku taruh ikhlas itu di hati hambaku. Ini hamba ini orang yang sudah kada bisi wujud. Wujud kada la yamliku syai'an, kada bisi wujud dan kada bisi apa-apa. Itu hamba. Kada bisa wujud itu hamba, kada bisa apa-apa itu hamba, nang bisa apa-apa itu Allah, nang bisa wujud Allah, nang bisa apa-apa Allah. Nah, ini ikhlas ku titipkan, ku anda, ku taruh di hati hamba-hambaku, qalba man ahbabtu ilaihi. Layak liau alaihi malakun, dan kada pernah para malaikat tahu akan isi hati hambaku itu kalau sudah aku ada pada hati hambaku itu. Jangankan manusia, malaikat pun juga kada tahu. Dan kalau aku sudah ada di hati hambaku itu, maka malaikat ini pun kada kawa menulis. Malaikat kada kawa menulis, la yatli'u alaihi malakun fayaktubuhu wala syaitanun fayufsidahu, dan syaitan pun kada kawa merusak. Dan ikhlas dan aku ada, mengaku aja ada di dalam hati hambaku itu, malaikat kada kawa menulis, mengetahui apa yang ada di dalam hati hamba Allah Ta'ala yang sudah bersih itu, maupun syaitan kada kawa merusak dan sudah bersih. Kalau sudah aku ada di dalamnya, itulah ikhlas, sirrun min asrar. Maka itu para malaikat menilai Allah Ta'ala itu masukkan hambaku itu ke dalam surga.
Ya Allah, kenapa ini dimasukkan ke dalam surga? Padahal ini ahli maksiat. Ahli maksiat. Dia kada pernah sholat. Kenapa jadi surga? Dia kada pernah puasa. Kenapa jadi surga? Tapi jelas-jelas inya sholat, inya puasa. Dan ika mana tahu. Karena puasanya orang yang ahli hikmah itu, kada puasanya orang yang ahli syariat. Kalau ahli syariat itu puasanya itu menahan makan dan minum. Kalau orang yang ahli hikmah itu puasa itu menahan kemakhlukan yang ada dalam kehidupan. Kapan makhluk ada batal puasanya. Di puasa. Oh iya kada pernah sholat, aja sholat. Kada pernah kada terhubung dengan akunya merasakan terhubung dengan aku. Bukan hanya yang disolat, yang dimaksud sholat itu nama perubah yang secara lahir aja. Banyak yang orang mau sholat masuk neraka. Nah nggak ada sholat surga. Ini jelas salah paham nih. Yang bagus itu sholat, lawat, terhubung merasa. Karena nggak sholat itu hubungan terhubung kepada Allah. Ini menurut pada pandangan malaikat, kenapa ya Allah Ta'ala biar masukkan ke dalam surga aja ada tanda sholat, apa jalan caranya sholat? Ada yang sholat, ada ketinggalan waktu 5 waktu, masukkan ke neraka. Oh ya Allah, kenapa biar masukkan ke neraka? Ini sholat tuh wajib benar. Subuh itu aja jam 1 sudah bangun. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Hanya karena sholat. Kenapa? Karena sholat kada merasa terhubung dengan Allah. Maka itu insya'a yu'min wa insya'a lam yu'min. Ini yang dikehendaki di dalam firman Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan ampuni siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala yang merasakan terhubung kepada Allah setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Ini yang diampuni, kada ada lagi dosa baginya. Wa yu'adzibu man yasha. Siapa yang diajak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kada merasa terhubung kepada Allah dan Rasulnya, ini akan disiksa oleh Allah. Kada terhubung, terputus. Kapan ya sholat makruh nanti bawa waktu aja zahirnya muslim, batinnya kafir. Nah ini bujur adanya jarang, tapi awal waktu. Dengaran awal waktunya itu sebelum waktunya sholat, dia sudah sholat, sebelum terhubung sholat makruh yang disyariatkan Allah Ta'ala, ini sudah terhubung terus. Bukannya hanya sholat itu di masjid, di musholanya, di pasar, di siring. Di siring sholat. Ya, orang mana melihatnya sholat di siring kok, karena dia tutupnya aja di siring itu. Zuhur duduk di siring, asar duduk di siring juga. Apabila sholat itu aja. Sholat itu bukan harakatul jasminiyah, hanya peranan jasmani aja. Tapi adakah dalam peranan jasmani itu peranan hati? Dan terhubung hati kita kepada Allah. Kapan kita bersalawat terhubung salawat kita kepada Rasulullah? Kapan kita kada bersalawat pun juga bersalawat juga jadinya. Jadi binyamannya ini. Namun sudah ada nur ma'arifah di dalam hati hambanya itu. Macam apa? Entah dilihat oleh Allah dan Rasulnya amal kita ini. Bukan Allah dan Rasulnya aja yang melihat, tapi orang-orang yang di hatinya itu kada lain hanya Allah dan Rasulnya. Ini wal mu'minun.
Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala malakun fayaktubahu wala syaitanun fayufsiduhu. Begitu di sini dikatakan kalau di dalam beramal ibadah, beramaliyah, baik amaliyah syariat, tarikat, apalagi hakikat. Amalan syariat itu penuh dengan syirkun qalbi, qalbun mustarik. Kalau syariat semata hati sih. Jadi jangan dikira orang yang rajin syariat itu luar biasa. Luar biasa apa ya? Luar biasa syiriknya. Kalau syariat semata, karena apa yang diharapkan? Yang bersyariat itu pahala itu syirik. Mengharapkan sesuatu yang lain daripada Allah itu syirik. Macam apa dia mengharapkan sesuatu yang selain daripada Allah, syirik. Mengharapkan surga, itu syirik juga. Surga itu makhluk. Sebagaimana kita juga makhluk ya talqin. Malaikat juga makhluk. Mana nggak ada makhluk itu apabila tahu akan Allah. Itu kan ada lagi sudah takdir itu wujudnya dengan wujud Allah, sifatnya dengan sifat Allah, afal dengan afal Allah, asmanya adalah dengan asma Allah. Takdir. Maka itu kapan orang itu sudah ma'rifat, tergantilah sifat yang tercela itu dengan sifat yang terpuji. Semua dan sifat tercela itu terganti dengan sifat terpuji. Kapan orang itu sudah ma'rifat kepada Allah, mengkada tercela berataan, sholatnya tercela, zikirnya tercela, mengkada ma'rifat. Orang-orang sudah ma'rifat itu tabdilu sifatil madhumah bi sifatil mahmud, terganti sifat yang tercela dengan sifat yang terpuji. Maka itu di sini tingkatannya ada dalam beramal itu ada tiga, ada awam, ada amalan orang awam, ada amalan orang khawas, ada amalan orang khawasul khawas. Amal itu. Nah kita ini termasuk mana? Awam kada, khawas kada, khawas kada juga. Kada itu masuk di situ beradaan. Inang budab jadi nabai nazar kala ulai wala ulai nang rohnya gentayangan tuh. Kawas kada, awam kada, hawas kada, hawasul hawas kada. Nah, di mana kita termasuk ini? Termasuk orang awam enggak? Orang awam itu apa? Itu mengharapkan pahala. Awam berarti syirik. Mengharapkan sesuatu yang lain selain Allah. Wa ikhrajul khalqi min muamalatil haqq. Artinya ini ibadah ma'atalabil hudud, tapi minta pahala. Ini orang awam. Ma'atalabil hudud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Minta pahala di dunia dan minta pahala di akhirat. Itu kan ada firman Allah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami di dunia, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Itu kan itu. Kebaikan yang dimaksud itu bukan pahala. Kebaikan di dunia itu melihat kepadamu ya Allah. Kalau sekarang melihat kepadamu, alikar denganmu, bertemu kepadamu, maka di akhirat pun pasti bertemu Allah Ta'ala. Itu dan kebaikan. Apa namanya itu? Di maqamil ihsan, hasanah. Hasuna yahsunu husnan wa ihsanan. Soroknya tasrifnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Mana ngaran kebaikan dunia itu? Al-musahada ila melihat bertamu. Kapan kada dapat tamu? Kada ada kebaikan.
sedikit pun kadang ada kejelekan berataan dan berdamu Allah. Sholatnya jelek, zikirnya jelek. Nah, kebaikan di dunia yaitu ba'da liqa'ihi bi rabbi. Kebaikan di dunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu setelah bertemu Allah Ta'ala di dalam kehidupan dunia ini. Nah, sekarang ketemu pasti besok ketemu juga. Sebab nang besok dan sekarang ini nang lawan nang besok ini yaitu juga. Maulah nang sekarang ini di situ besok kadang-kadang ketemu. Mau sekarang ini kada tetamu, besok ada harapan tetamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Macam apa anak selamat daripada api neraka? Mun api kenafsuan sudah membakar kehidupan di dalam hidup di dunia ini. Besok dibakarnya juga oleh api neraka. Sekarang aja sudah dibakar oleh api neraka. Di mana kalau setiap amal habis amalnya dibakar karena nafsu nambah amal, terbit daripada nafsu. Maka itu terbit daripada nafsu tandanya adalah orang yang minta pahala. Itu terbit nafsu itu. Bahkan orang-orang ada bilang tuh ada minta pahala, ada minta pahala. Dia sudah ngomong mana? Pun sudah mendapat Allah Ta'ala ya biar Allah Ta'ala yang ajar beliau Ta'ala dia ada apa biar masuk ke dalam surga sebab mereka terpisah lagi ya kata apa biar masuk ke dalam neraka ada apa asal dia terpisah lagi pun biar nanti di surga tapi tak pisah lagi neraka tuh ada harapan di surga itu tanpa pisah mata semuanya sebagaimana kehidupan sekarang ini. Ada harapan dalam Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka itu pun tidak bisa tidak masuk. Karena masuk ke neraka asal tidak ada merasa tidak bisa Allah Ta'ala. Wakina ada benar. Selamatkanlah kami ya Allah daripada siksa api neraka. Ini sebelum lagi di neraka di alam barzakh sudah disiksa. Hati-hati neraka itu mungkin karena habis berataan pada yaumil ba'ats tapi nang mencepat ini alam barzakh ini tempat lagi ini alam barzakh. Ini alam barzakh. Apa yang dimaksud alam barzakh itu? Alam kubur, kubur wujud kita tuh. Dan sebelum kita dikubur di situ, kubur wujud kita ini. Ini alam barzakh. Selamat ini sudah kubur, kada ada lagi keakuan kita, kada ada lagi kemakhlukan kita, wah ini nur. Kapan dia sudah dikubur? Kada ada lagi pertanyaan malaikat itu, man rabbuka wa man nabiyuka, mengaliri ya malaikatnya sudah tahu. Ini alam barzakh. Kubur keakuan kita. Maka itu dikafani dengan kain putih, putihkan hati kita. Jangan ada sedikit pun kotoran. Putihkan, bersihkan maksudnya. Nah ini masuk ke alam barzakh. Barzakhun. Sudahlah, sudah itu dikubur wujud kita, apa kita sifat asal kita. Ada dengan kalau pas karena tujuh pada mama Rasulullah al-mulk karena itu bebas dari pertanyaan mutlak malaikat munkar nakir hujan buruk hujan ya boleh jadi ya boleh jadi kada mengaruh ujar juga gurunya dari kata ujar juga tapi yang pasti aja kapan sekarang ini sudah ipan wujud dan fi adil khamul kita kubur wujud kita di dalam bumi berbumi yang paling dalam kada ada lagi keluar keakuan kita ini sudah alam barzakh. Kadang-kadang sudah artinya sekarang ini di alam barzakh kita rasakan sudah kita kuburkan wujud kita ini. Kadang-kadang lagi merasa di kubur itu sempit.
Maka itu luaskanlah kuburnya. Luaskan tapi bulan bisa isinya. Ada ini luas dengan sendirinya karena hatinya ifsah yafsahillahu lakum. Luaskan, niscaya Allah meluaskan kamu. Ifsah qalbak, luaskan hatimu supaya nur Allah masuk ke dalam. Jangan hati itu betul dengan agia, luas, lapang. Dan kubur ya Allah, lapangkanlah di dalam kuburnya, terimalah rohaninya di sisimu. Doa macam-macam. Sekarang kita melihat keadaan bahwa kita ini senantiasa di sisi Allah. Tahu keadaan itu. Mungkin sekarang kita ada tahu karena didoakan aja mudah-mudahan aku di sisi Allah. Enak ini. Wa sayarallahu amalakum. Maka itu kapan orang arif billah itu beramalia, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman kepada Allah mengetahui akan semua amalmu itu. Karena yang dituju adalah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan berbeda inilah yang diikhlasnya orang hawasul hawas. Jadi jangankan minta ganjaran di dunia, minta ganjaran akhirat pun juga keluar daripada ikhlas. Karena tidak ada yang ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dirinya. Wujudnya, dipahamkannya akan ilmu ma'rifat. Maka itu fahamnaha Sulaiman wa ataina ilma wa hukma wa sakharna ma Daud dan jibala yusabbihna wa taitu. Doa para ulama al-hukam. Laisa suli minal jinani na'ima ghaira anni uhibbuha li araka. Kapan kita minta surga bukan karena minta ganjaran untuk dimasukkan dalam surga, tapi aku di dalam surga itu adalah karena aku hendak melihat Engkau ya Allah. Melihat Engkau di dalam surga. Nah sekarang ulun melihat Engkau di surga ma'rifat. Nah besok di akhirat juga ulun melihat Engkau di dalam surganya. Ada dan ibaratnya minta ganjaran itu pahalanya sekian. Itu tahmis saja. Kapan orang itu pindah kolej, Mbak Amalia, ini ganjaran jangan apa ini kan dapat arisan, arisan pagi sore dapat. Berkhidmat atau Mbak Ama. Kalau itu para wali masyayikh menyatakan sahih amalaka bil ikhlas. Karena yang dilihat oleh Allah Ta'ala apabila ada yang lain selain Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman itu pasti melihat amal kalian nang di hati kalian keadaan yang lain selain Allah. Maka itu untuk melihat Allah melihat amal kita, Rasul melihat amal kita, para orang beriman melihat amal kita, sahih amalaka bil ikhlas. Ikhlaskan amal. Wa sahih ikhlasaka dan ikhlaskan dan sahihkan, betulkan ikhlasmu itu dengan bitabarri anil hauli wal quwwah. Wa sahih ikhlasaka bitabarri minal hauli wal quwwah. Ikhlas itu tidak lain adalah berlepas dari daya dan kekuatan kita. Bertakbir aja kada tahu. Rukuk kita kada pernah bisa tahu. Sujud kada tahu. Berdiam pun juga kada tahu. Bagarak pun juga kada tahu. Ini siapa semua itu?
Gerak itu siapa? Badiam itu siapa? Ini jawab pada sir, rahasia hati. Jangan juga kan, ini udah menjalin Allah. Boleh majelisnya, dan boleh dari majelis Allah. Wah jangan. Ini di hati. Kecuali bitaklim dalam pengajaran tidak ada apa-apa, tapi kalau sudah kulikan jangan kena di kendaraan Allah. Nah, hakikatnya kan salah. Tapi orang awam dengan buanang karena ini bawatin bukan dawahir. Karena ini hakikat bukan syariat. Jangankan hanya syariat, tarikat pun juga masih belum bisa dirasakan keesaan Allah. Dan dapat merasakan keesaan Allah itu apabila hakikat sudah sampai ke hakikat. Karena tarikat itu jalan. Termasuknya kita ini jalan untuk paham kepada hakikat. Syariat itu undang-undang, peraturan, tarikat itu pelaksanaan, hakikat itu tujuan. Maka itu setiap sesuatu itu apa tujuannya? Sholat apa tujuannya? Puasa apa tujuannya? Zakat apa tujuannya? Haji apa ini? Sampai jangan di syariat saja, tarikat saja, tapi sampai kepada hakikat. Nah, ini kapan sudah sampai kepada hakikat? Pasti radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah ini yang dikehendaki oleh para ulama al-hukama, bagaimana kalau kita habis umur itu Allah ridha dan kita pun juga ridha. Tapi mana ridha mana yang dahulu itu radhiyallahu, Allah yang ridha dulu. Kapan sudah diridhai oleh Allah maka kita pun juga ridha padanya. Adanya kita ridha Allah belum. Dikira kita sudah sholat ridha, tahajud wah Allah ridha, aku tahajud ada ibaratnya 8 rakaat saja, 41 rakaat ridha. Ujar siapa? Kamu itu tahajud terbitnya daripada kita jauh daripada ridha Allah. Namun tahajud itu daripadanya, dari mana artinya Allahu Akbar daripada kita? Nah ada itu Allahu Akbar, ada takbirnya itu pada Allahu Akbar. Kapan Allahu Akbar? Habis kita, habis yang lain selain Allah Ta'ala. Ini udhulu bisilmi kafah. Maka itu kapan kita Allahu Akbar paham, kapan sami Allahu liman hamidah paham. Jadi siapa yang memuji itu, yang baca Al-Fatihah itu siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang dipuji? Allah. Dari mana siapa yang memuji? Ya Allah. Maka itu timbul istilah puji qadim bagi qadim. Ada lagi puji qadim bagi muhaddas atau bagi puji muhaddas bagi qadim, ada, tetapi yang ada adalah puji qadim bagi qadim. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Menyaksikan sidin belatan dan faktub nama asa itu alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Itu ada pertanyaan itu dalam sholat kita ada yang pernah ditakut di sini. Alastu bi rabbikum, ya Allah Ta'ala. Dalam sholat itu namun itu ada harap daripada Allah Ta'ala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu syahidna, qalu bala syahidna. Ya Allah Tuhan kami. Bagaimana ini Bang siapa Allah Ta'ala? Kalau adalah ulun di sini ada yang namanya ini kawan yang membawa bini atau anak masuk dalam surga. Dapat syafaat Rasulullah, karena Rasulullah kan tidak bisa lawan rohaninya. Nah sekarang di sini dah dirasakan
Besok kita ya Allah pun syafi'an ya Habibi ya Allah ya Rasulullah jadikan engkau syafaat kami di hari kiamat. Di sini ini ada yang lain daripada syafaat sini. Dan sekarang ini adakah kita mencari presiden? Adakah kita mencari presiden? Begitu juga besok itu syafaat kadang dapat syafaat mungkin sidin kadang. Dan adanya sidin itu sekarang ada kita rasakan. Pasti besok mendapat syafaat Rasul. Namun kadang mendapat syafaat protes ya kan pilihan di majelis. Kalau itu sidinnya kenapa? Dia nggak paham. Awal menjamin. Ya. Jangan Anda sekali-kali belajar dan ada gurunya tidak ada menjamin masuk surga. Itu kalau ulama al-hukama ada di antara yang mengatakan demikian. Walaupun menjamin pasti masuk surga pasti asalkan paham. Mereka sudah paham. Saya sering dapatkan kawan membawa siapa yang kehendaki. Ini dengan syafaat. Sekarang kita mengharapkan syafaat Rasulullah di akhirat, dan sekarang kita lepaskan pada syafaat Rasulullah dalam kehidupan. Tidak ada lepas. Tidak ada kita menjadi sini. Tidak ada kau apa-apa. Kita kalau bapak kan di sini. Maka itu laulah kayak Muhammad makalaktul ab. Mungkin ada engkau ada di alam ini. Mungkin ada engkau yang Rasul ada kita ini. Di mana ada sini terus menerus. Dan di sini terus ada kita ada. Mungkin apa yang kita paham lah ya kita paham Coba hati ada unsur wapapun warehanu gembira. Inilah orang-orang wamankan dengan korobin walaupun warehanu wajan natun naim. Ini orang-orang dekat didekatkan oleh Allah Taala kepada Allahnya, kepada Rasulnya. Walaupun warehanan maka kegembiraan dan kesenangan wajan natun naim dan jannah surga yang dia dapatkan sudah sekarang ini dalam kehidupan. Itu orang-orang yang muqarrabin. Apa itu muqarrabin pula? Apa tidak artinya? Langsung terus. Maka itu enggak ada dikasih kita kalau itu. Sudah lewat berapa jam? Nah itu yang kita hendaki. Jadi yakin awal yang malu saya Allah wa Rasuluhu wal mu'minun. Kerjakanlah, ba'amaliyahlah, basarihatlah, batarikatlah, dan bahagikanlah. Allah melihat, Rasulnya melihat, dan orang mukmin melihat. Kenapa orang mukmin juga melihat? Karena ada lain di hati orang mukmin itu hanya Allah dan Rasul. Rasulnya mudah-mudahan kita dibukakan pemahaman lebih luas lagi dalam masalah ini. Allah lebih